Kembali lagi. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang chapter 17 ya. Jadi di bukunya Software Engineering. Nah, di sini kita akan mereview ya tentang testing dan implementasi. Kita kembali ke software testing strategi. Jadi pada halaman ini ya. Jadi di sini kita lihat strategi ya. Jadi pendekatan yang digunakan untuk rekayasa perangkat lunak. Jadi kita bisa baca di sini. Jadi ada verifikasi dan validasi. Nah, jadi untuk software yang sudah jadi itu sebaiknya ada verifikasi dan validasi. Jadi bagaimana membangun project yang baik, kemudian validasinya bagaimana kita bisa membangun produk-produk itu yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi organisasi untuk software testing. Jadi misalkan kita punya software keuangan ya. Jadi kalau keuangan itu ada pemasukan, pengeluaran tiap bulan, kemudian ada laporan tahunan. Nah, saat di testing dan implementasi, sebaiknya software itu memang di implementasinya 1 tahun sesuai dengan awal tahun sampai akhir tahun. Kenapa? Karena kalau kita hanya mencoba di 6 bulannya atau sebulan, 2 bulan, nah itu tidak akan ketemu di mana yang trouble dan lain-lain. Apakah benar inputan dana dari awal tahun sampai akhir tahun itu apakah ada kesalahan atau tidak? Nah, jadi kalau untuk software keuangan itu memang testingnya ya kurang lebih mengikuti proses keuangan tersebut selama 1 tahun. Nah, jadi harus ditesting benar-benar. Nah, kemudian di sini ada software testing ya. Software testing strategi. Nah, jadi untuk gambarannya seperti ini. Nah, jadi ada seperti lingkaran spiral ya. Nah, jadi di mana sistem engineering, kemudian masuk ke sistem testing, recruitment, kemudian ada validasi testing, design, integrasi testing, kemudian ada coding dan unit testing. Nah, ini merupakan bentuk spiral dari strategi untuk testing software. Nah, jadi tahapannya tidak langsung kita mentesting. Jadi kita harus mempunyai tahapan. Jadi mulai dari teknik untuk bagaimana sistemnya, kemudian harus ditesting sampai dengan validasi, integrasi, dan unit testing sendiri. Nah, seperti yang sistem atau software keuangan itu. Nah, kalau software yang misalkan testingnya berjalannya hanya 1 bulan, yaitu maka lebih mudah. Tapi kalau yang memang softwarenya berjalan itu setahun, berarti kita mentestingnya harus ya kurang lebih selama proses itu. Nah, kemudian di sini kita lihat di gambar ya. Kemudian ada high order testing, jadi ada testing ya. Jadi dari requirement bagaimana kebutuhannya, kemudian tahap desain, coding, kemudian baru testing direction. Nah, jadi terbagi-bagi. Jadi unit testing. Nah, kenapa harus di testing? Karena untuk mengetahui bugs-bugs yang ada atau kesalahan-kesalahan, kita harus melakukan testing. Jadi celah-celah yang dimana software itu bisa rusak atau cedera atau cacat, nah itu kita bisa ketahui sebelum kita mengimplementasikan pada suatu unit atau perusahaan tertentu. Nah, kemudian di sini ada unit testing ya. Nah, dimana unit testing itu ada di sini interface local data structure. Ya, biasa bentuknya seperti ini, modul-modul. Nah, itu kita coba di tes per kasus. Jadi kasusnya seperti apa. Nah, ini adalah gambar unit test environment. Jadi dari kita tahu hasilnya itu seperti apa. Jadi di sini kita lihat
testing case ya, testing per kasus yang ada di modul-modul tadi. Jadi bagaimana drivernya, modul to be test ya, step-step. Jadi itu kita mulai satu persatu kita tes, kita coba. Nah, jadi kalau kita membuat sistem itu tidak mungkin dalam satu kesatuan, pasti berupa modul-modul atau sub-sub. Nah, ini merupakan gambar top-down integration. Jadi dari atas ke bawah. Jadi ada modul 1, kemudian 2, 3, 4. Modul 2 itu terkait dengan modul 5, 6. Modul 5 terkait dengan modul 8. Nah, ini kita testing case ya, berbasis kasus testingnya. Nah, ini kalau ini bottom up, jadi dari bawah sampai ke atas. Jadi di testingnya bottom up integration, jadi dites dari cluster. Jadi kita mengcluster dari bawah. Nah, misalkan ada cluster dari D1, nah ini kita per case atau kasusnya kita seperti apa. Kemudian D2 cluster, nah ini D3, baru naik ke atas. D1, D2 ini berarti cluster dari MA ya, D3 cluster dari MB, baru induknya ada MC. Kemudian kita masuk ke dalam sistem testing. Jadi bagaimana sistem testing itu? Jadi yang pertama itu ada recovery testing. Nah, di dalam recovery ini software itu dicari berdasarkan jenis ya, bagaimana dia bisa recover atau di repair, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada security testing, tentu keamanannya yang dilihat. Jadi bagaimana sistem itu memang benar-benar bisa aman tidak saat kita implementasikan. Nah, kemudian ada stress testing. Nah, stress testing ini bagaimana kebutuhan di dalam kuantiti, frekuensi atau volume dari yang kita bikin softwarenya. Misalkan dari segi desain, apakah ada desainnya itu yang kurang pas atau seperti apa, kemudian input datanya dan lain-lain ya, secara memori atau kasus-kasus yang lain kita lihat. Nah, setelah itu performance testing ya, dari performanya bagaimana suatu software kita bisa lihat performanya. Misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, berhari-hari sampai setahun, ya performanya bagus atau tidak. Kalau performanya kurang bagus, berarti ya kita bisa lihat di mana sih errornya. Kemudian ada deployment testing. Di bagian deployment ini tergantung web browsernya. Kemudian kita lihat lagi dari sistem operasinya, apakah digunakan di sistem operasi Linux itu berjalan baik, macOS, Windows, atau di mana dia bisa diinstal. Jadi saat deploy ini sangat penting ya, karena nanti kalau digunakan orang, software sistem operasinya itu bisa atau mumpuni atau enggak. Nah, kemudian ada di sini the art of debooking ya. Jadi saat sudah di-deploy dan lain-lain, ini proses debooking. Nah, jadi dari proses debooking ini kita bisa melihat juga ini sistem yang salah atau manusianya yang tidak bisa beradaptasi pada sistem itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah ini ada komputernya, kemudian test case, jadi dites berbasis kasus ya. Nah, kemudian di sini ditemukan nggak debuggingnya, suspect cause ya, test, kemudian kelihatan hasilnya, bagaimana hasil dari debugging proses. Nah, selanjutnya ada testing conventional application. Nah, jadi di sini bagaimana secara konvensional software itu di testing. Nah, di sini secara fundamental kita bisa baca pada halaman buku ini ya. Nah, jadi kita juga harus melihat secara internal dan eksternal testing tersebut. Jadi apakah bisa dilihat menggunakan black box testing ya, atau white box testing software. Jadi kalau untuk testing ini biasanya ada pengukuran-pengukuran tertentu ya, sehingga
validity atau validitasnya kelihatan atau tidak. Nah, caranya ada white box testing. Nah, ini. Kemudian basis path testing, ada flow graph notasi. Jadi flow graphnya seperti ini. Jadi kita urutkan. Kemudian ini kalau ada kondisi ya, di sini perulangan. Nah, ini case-nya. Nah, kemudian menggunakan flowchart dan flow graph. Nah, contohnya seperti ini flowchart, ini flow graph. Nah, dari komponen-komponen logik ini bisa dilihat nanti proses dari testing dan implementasi pada sebuah program. Nah, ini node-node-nya tadi pet 1, 2, 3, 4 yang bulat-bulat ya node-nya. Di sini ada rumusnya yang bisa kita lihat. Kemudian ada deriving test case. Nah, di sini kita bisa lihat dari sistem atau programnya yang dilihat ya. Nah, apakah ada sesuatu yang bisa kita lihat di sini? Per node-nya itu dilihat ada per node ya, ini node 1 dari perulangan, kemudian node 2 dari kondisi ya. Nah, dilihat. Nah, ini testing path-nya ya. Jadi 1, 2, ini ada kondisi ya, kemudian di 9 ini ada perulangan. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ada graph metrik. Jadi dari grafnya tadi, flow graph ya, dibuatkan graph metriknya. Kemudian data flow testing. Jadi untuk DF ya, statement as contract definition, use statement as container use. Nah, kurang lebih seperti itu. Loop testing ya, untuk perulangan. Testingnya itu benar-benar bisa enggak. Nah, ini simple loop, nested loop, consistent loop dengan unstructured loop. Nah, ini kita lihat dari graph notation ya. Jadi objek 1, objek 2, objek 3 kita lihat bagaimana. Nah, misalkan ada new file, menu selection. Jadi memilih menu baru, kemudian dokumen window, dokumen teks. Nah, ini dilihat. Kalau menurut pet ya, kita menggunakan objek-objek seperti ini. Nah, ini yang kita lihat pada sistem. Nah, ini secara geometrik untuk melihat per kasus. Jadi kalau kita bisa umpamakan dia seperti kubus ya. Jadi X, Y, Z-nya tuputan. Jadi orthogonal array-nya bisa terlihat di sini. Nah, ini menggunakan orthogonal array. Jadi kasus testingnya berapa kali, kemudian parameternya menggunakan berapa parameter. Nah, kemudian menggunakan model based testing, MBT ya. Jadi masih black box testing. Nah, ini juga testing model based testing teknis use UML state diagram. Nah, jadi kenapa kita belajar UML atau pemodelan? Nah, itu juga bisa untuk melihat testing dan implementasinya. Kalau UML digambarkan menggunakan state diagram. Jadi analisis exciting behavioral, jadi bagaimana tingkah laku model di dalam software yang kita bangun ya. Kemudian bagaimana inputnya, kemudian execute the case ya, bagaimana kita bisa eksekusi per kasus, kemudian kita bisa membandingkan aktual dan ekspektasi hasil dari kebutuhan software menggunakan MBT itu. Kemudian testing for special environment atau arsitektur dan application. Jadi ada testing GUI ya, graphical user interface. Nah, di sini ada metodenya juga. Kemudian ada testing client server arsitektur. Jadi bagaimana arsitekturnya. Kemudian kita bisa lihat lagi testing dokumentasi and help facility. Jadi pertahapannya jelas sudah dijabarkan dalam buku ini. Kemudian ada testing for real-time system. Jadi kita bisa melihat lead error ya. Nah, kemudian ada pattern for software testing.
Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk testing dan implementasi. Jadi bisa dipahami atau lebih dibaca dalam buku ini. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya akan saya bahas lagi. Terima kasih.